Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iyut, Stambuk A42121-026 kelas A. Pengertian masalah belajar. Masalah belajar adalah ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Ada yang melihat sebagai tidak terpenuhinya kebutuhan seseorang, dan ada pula yang mengartikannya sebagai suatu hal yang tidak mengenangkan. Prayitno 1985 mengemukakan bahwa masalah adalah suatu yang tidak disukai. Adanya menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri dan atau orang lain. Ingin atau perlu dihilangkan. Sedangkan menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan dalam tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, pengertian belajar dapat didefinisikan. Belajar ialah sesuatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. B. Faktor-faktor penyebab terjadinya masalah belajar. 1. Faktor internal. A. Mengelola bahan ajar siswa mengalami dalam mengelola bahan, maka berarti ada kendala pembelajaran yang dihadapi siswa yang membutuhkan bantuan guru. B. Salah satu kondisi psikologis seseorang yang berpengaruh terhadap aktivitas fisik dan mental dalam proses pembelajaran adalah rasa percaya diri. C. Konsentrasi belajar kesulitan. Berkonsentrasi merupakan indikator adalah masalah belajar yang dihadapi siswa. 2. Faktor eksternal. A. Keluarga atau rumah. 1. Keluarga tidak utuh atau kurang humoris. 2. Sikap orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya. 3. Keadaan ekonomi. 4. Harapan orang tua yang terlalu tinggi. 5. Orang tua yang pilih kasih. B. Lingkungan sosial atau teman sebaya. Lingkungan sosial dapat memberi dampak positif dan negatif terhadap siswa. Tidak sedikit siswa yang mengalami peningkatan hasil belajar karena pengaruh teman sebayanya yang mampu memberi motivasi kepadanya untuk belajar. C. Kurikulum sekolah. 1. Tujuan yang akan dicapai berubah. 2. Isi pendidikan berubah. 3. Kegiatan belajar mengajar berubah. 4. Evaluasi belajar. C. Kesulitan belajar yang dialami siswa. 1. Non-verbal learning disabilities atau NLD. Kesulitan ini merupakan jenis kesulitan belajar yang mana siswa tidak mampu untuk memahami objek-objek visual yang terkait dengan mata pelajaran yang sedang dipelajarinya. Siswa seperti ini tentunya tidak bisa jika hanya belajar dari gambar dan tulisan saja, tanpa penjelasan auditori yang gemblang dari orang lain. Guru dan orang tua harus segera melakukan penanganan yang komprehensif terhadap anak yang mengalami kesulitan belajar seperti ini. Jika penanganannya tepat, prestasi mereka di sekolah pun akan tetap terjaga dengan baik. Berbagai macam media pembelajaran dan metode yang tepat sangat mereka butuhkan. Sekian video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.